Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa hayyikum bi tahiyyati ahli jannati wal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita tentunya dalam acara kesayangan kita ya, yaitu acara kajian kitab Syakhsiyatul Muslim, merupakan kajian rutin. Alhamdulillah, kita pada kali ini akan melanjutkan ya dari kajian kita yang telah lalu. Terakhir itu bahasan kita adalah terkait dengan jarusu, yaitu tetangga yang buruk. Disebutkan di sini oleh Syekh Dr. Ali Hashimi rahimahullah rahmatan wasi'atan, bahwa jarusu'i insanun uriya min ni'matil iman, bahwa tetangga yang buruk itu adalah seorang manusia yang dikosongkan darinya nikmat iman. Ya, kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala rahmatan wasi'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidaklah beriman, tidaklah beriman, tidaklah beriman. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang enggak beriman itu wahai Rasulullah? Qal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang yang tak beriman itu adalah orang yang tak aman tetangganya akan kejahatan-kejahatannya atau gangguan-gangguannya. Jadi di sini ikhwati fillah, ancaman ini sangat luar biasa bagi mereka-mereka yang berbuat buruk kepada tetangganya. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, ini kan riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ini sekarang riwayat Imam Muslim saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tidak beriman, orang yang tidak aman tetangganya akan kejahatan-kejahatan dirinya. Jadi tetangganya nggak merasa aman, nggak merasa tentram ya dari gangguan dan kejahatan tetangganya sendiri. Maka di sini ikhwati fillah azzani Allahu taala wa iyyakum jami'an, tentu menjadi renungan ya bagi kita ya, dan juga bagi seluruh pemirsa Salam TV yang berbahagia tentunya, bahwa memang kita harus menjadi tetangga yang baik, tetangga yang soleh, tetangga yang mampu memberikan kenyamanan, ketenangan, ketentraman kepada tetangga kita sendiri ya. Jangan kehadiran kita itu membuat tetangga kita menjadi gelisah ya, menjadi galau, menjadi tak nyaman, menjadi apa ya, menjadi tak enak gitu ya. Kalau kita nggak ada baru dia senang gitu. Kalau kita ada di rumah, dia apa namanya ini, merasa tak enak, tak nyaman ya. Mungkin salah satu keburukan yang kita lakukan suara ya. Suara itu satu, kadang-kadang tetangga nggak nyaman. Suara kita yang keras umpama. Suara kita yang kuat sekali sehingga tetangga nggak nyaman dengan itu. Mungkin bukan suara kita, suara mungkin musik ya. Di samping dia haram, mengganggu tetangga lagi. Jadi haramnya haram dua kali. Haram dari sisi musiknya dan haram dari mengganggu tetangganya ya. Mungkin juga ada hewan ternak kita. Ya, itu juga, jadi jangan dianggap mengganggu tetangga ini langsung, bersifat langsung. Ada juga yang ghairu mubashir gitu, yang nggak langsung tadi itu, ya, dengan musiknya, dengan hewan ternaknya, mungkin juga dengan anak-anaknya yang apa ya, yang kita katakan lasak ya, super lasak gitu ya, suka usil dan lain-lain. Ini nakal gitu ya. Ini tentu membuat tetangga yang lain tak nyaman, tak nikmat ya, tak merasa tenang dia di dalam rumahnya. Kenapa? Karena ulah dan perbuatan kita sendiri. Dan itu berbahaya, ikhwan. Dikatakan tadi bahwa dia dikosongkan dari nikmat iman dan diancam tidak masuk surga. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Semua kita kepingin kan? Maka jangan lakukan amalan ini agar kita tidak terhalangi dari masuk surga kelak di akhirat. Ikhwati fillah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Itu barangkali ya untuk menyegarkan ingatan kita terkait dengan bahasan kita yang lalu-lalu. Sekarang kita akan melanjutkan tentunya kajian kita
pada pertemuan kita kali ini atau pada episode kali ini. Kali ini kita ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita akan lanjutkan poin yang ke-11. Jadi ini ke-11 dari al-muslimu ma'ajiranihi ya. Al-muslimu ma'ajiranihi. Tentu ini poinnya banyak ya. Saya kira akan butuh waktu yang sedikit panjang untuk menyelesaikan, untuk kita bisa tempuh al-muslimu ma'ajiranihi. Saya tidak tahu beberapa pertemuan lagi, tapi saya berharap seluruh pemirsa Salam TV yang setia sabar ya, sabar dan jangan ngantuk. Gitu. Kalau ngantuk ya nggak paham kan gitu. Gagal fokus nanti, gagal paham. Ya, kita akan lanjutkan. Poin yang ke-11 itu adalah jarusu'i insanun habidha amaluhu. Jarusu'i insanun habidha amaluhu. Tetangga yang buruk adalah manusia yang hancur amalannya. Tadi kalau yang di poin 10 itu tetangga yang buruk itu adalah manusia yang dikosongkan dari nikmat iman. Sekarang ini apa? Sekarang ini adalah tetangga yang buruk itu adalah manusia yang hancur amalannya. Nah, ini dia. Kita lihat. Ya. Wala gharwa an ta'tiya an-nususu ba'da dzalika tu'linu anna jarasu'i insanun habitha amaluhu. Dan tidak mengherankan bahwa nas-nas ya, teks-teks dari Al-Qur'an dan Sunnah ya mengumumkan bahwa tetangga yang buruk adalah manusia yang hancur amalannya, sirna amalannya. Fama tanfa'uhu ma'ada jarihi ta'atun, maka tidak bermanfaat ketaatan jika dia mengganggu tetangganya. Jadi ada ketaatan yang dia bangun, tapi dalam waktu yang sama juga dia mengganggu tetangganya. Nah, maka ketaatan itu nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini yang ganggu tetangga ini. Wala yurfa'u lahu amalun salihun, dan tidak diangkat baginya amalan soleh. Jadi amalan solehnya tidak diangkat. Karena memang kita tahu bahwa dalam riwayat dikatakan 1 pekan sekali ya, itu minimal amalan itu diangkat oleh Allah, oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diangkat ke langit. Jadi dia enggak diangkat amalannya. Dzalika annal amala shaliha fil islami yartakizu dauman ala qa'idatil iman. Hal demikian itu karena memang amal soleh itu dalam Islam selalu terfokuskan ya terhadap kaidah iman. Wajarusu'i la imana lahu binasil hadithi as-salifi dzikru. Sedangkan tetangga yang buruk tak ada iman baginya dengan nasil hadis, dengan teks hadis yang telah disebutkan. Kan ada hadis yang disebutkan sebagaimana kita muraja'ahi tadi dalam riwayat Muslim, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, kan? Tidaklah masuk surga ya orang yang tetangga yang tidak aman tetangganya akan keburukannya. Itu dia. Jadi jelas sekali menunjukkan bahwa ini sangat berbahaya ikhwan. Belum lagi hadis-hadis yang tadi juga sudah kita sampaikan. Intinya bahwa dikatakan amalan soleh itu dibangun di atas kaidah iman. Dan tetangga yang buruk itu tak ada iman. Tak ada imannya. Ya. La imana lahu. Tidak ada iman baginya. Binasil haditsis salifi dzikru. Dengan teks hadis yang telah lalu penyebutannya. Ya. Fabadahiyun jiddan an la yaqbalallahu minhu amalan salihan mahma balagh. Maka nyata sekali bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menerima amalan saleh dari tetangga yang buruk mahma balagh, bagaimanapun besarnya amalan itu, bagaimanapun mantapnya, bagaimanapun banyaknya. Jadi bukan masalah banyak, masalah itu. Yang menjadi masalah dia adalah jarusu. Posisi dia sekarang berada di posisi jarusu. Ya, tetangga yang buruk. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima darinya amalan salihan mahma balagh, sekalipun banyak. Bal yamhaquhu mahqan. Bahkan Allah Azza wa Jalla hancurkan amalan itu. Walau afna fihi bayadha ayyamihi wa sawada layalihi. Walaupun dia menghabiskan waktunya di siang hari dan malam hari untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hablum minallah itu harus bagus dan hablum minannas juga harus bagus gitu loh. Jadi berimbang dia, sejalan dan seirama gitu. Jadi tidak hanya kita bangun hubungan secara partikel kita kepada Allah baik, tapi hubungan kita secara horizontal dengan manusia tak baik. Ini tak bisa. Ya. Jadi sejalan memang itu. Al-ilmu ya, ilmu itu ya akan memberikan sesungguhnya bimbingan kepada kita. Ini dia ilmunya. Jadi jangan dianggap hanya urusan kita dengan Allah Azza wa Jalla saja yang kita berpikir. Mestinya memang
Ketika orang itu hubungannya baik kepada Allah, maka sejatinya ya itu akan terperbaiki sendiri nanti hubungan dia dengan makhluk. Begitu dia. Tapi ketika dengan makhluk aja bagus, sementara dia hubungan dengan Allah tak baik, itu biasanya akan tidak akan terperbaiki gitu. Karena memang lubunya ataupun intisarinya itu ada dalam hubungan kita kepada Allah dulu. Karena akan berbanding lurus dia nanti, akan sejalan gitu. Ya, akan sejalan antara keimanan dia dengan Allah dan dengan akhlak dia. Karena memang ada hubungan tentunya antara iman dan akhlak. Ya, antara iman dan akhlak. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Qila lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila, sesungguhnya seorang wanita di sana fulanah itu melakukan qiyamul lail, yaitu salat malam. Wa tasumun nahara, dan dia berpuasa pada siang harinya. Allahu akbar. Kalau malam dia qiyamul lail, siang hari dia puasa. Wa taf'alu, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tasaddaqu, dan dia bersedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi sayang, 1000 kali sayang dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ini contohnya wanita, karena wanita yang memang lisannya ini agak cerewet begitu, sangat sarsarah dia. Cerewet, kalau nggak ngomong itu nggak enak rasanya, gitu kan. Jadi sebenarnya ciri wanita yang solehah itu dia tidak banyak cerita, tidak banyak ini. Kalaupun dia lisan dia yang berpotensi untuk bicara banyak, itu dialihkannya atau digunakannya untuk banyak baca Al-Quran, untuk banyak zikir kepada Allah, untuk banyak istighfar, untuk banyak doa. Itu. Sayangnya kita ini kan tidak kita gunakan potensi itu kepada jalan kebaikan. Tidak kita gunakan itu kepada hal yang positif, tapi justru kepada hal yang negatif. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Banyak dosa. Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail, wahai Rasulullah, ada seorang wanita fulanah, ya, seorang wanita lah, siapa namanya gitu ya. Taqumul lail, dia menegakkan qiyamul lail. Wa tasumun nahar, dan dia berpuasa pada siang harinya. Wa taf'alu, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa tasaddaq, dan dia bersedekah. Tapi sayang, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Dia min ahli nar, dia termasuk penduduk api neraka. Qalu wa fulanatun tusallil maktubata wa tasaddaqa bi athwarin wa la tu'dhi ahadan. Ya Rasulullah, dikatakan lagi, qalu, ada mengatakan lagi, mereka berkata, ya Rasulullah, ada di sana juga ada fulanah, ada seorang wanita, tusallil maktubah, dia salat 5 waktu, wa tasaddaqa bi athwarin, dan dia bersedekah sedikit gitu. Dia salat 5 waktu aja dia, tapi qiyamul lailnya enggak ada. Cuma 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya aja gitu. Yang lain-lain tak dikerjakannya. Wa tasaddaqa bi athwarin, dan dia bersedekah sedikit. Sedekahnya sedikit, salatnya hanya standar-standar aja. Ya, hanya 5 waktu aja begitu kan. Kita kadang-kadang standar pun payah gitu kan. Ini standar lah, dia hanya kewajiban-kewajibannya lepas. Tapi tidak seperti yang tadi kan. Tapi apa yang terjadi? Wala tu'dhi ahadan, dia tidak mengganggu seseorang pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia termasuk penduduk ahli surga. Allahu akbar. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi ini menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan bahwa memang ya, tetangga yang buruk itu akan merugikan kita sendiri. Jadi janganlah kita menjadi tetangga yang buruk gitu loh. Jadilah kita menjadi tetangga yang baik. Tapi tetangga yang baik tidak hanya kita menjadi baik bertetangga. Hubungan kita dengan Allah juga harus diperhatikan, dan itu yang paling utama. Jadi maka saya katakan hablum minallah bagus, dan hablum minan nas juga bagus. Itu yang menjadi inti sebenarnya. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita harus rehat sejenak dulu ya. Kita akan kembali nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, pastikan di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa jaru su'i min al-awaqir allati haddadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Dan tetangga yang buruk itu termasuk hal-hal yang mandul. Ya, awaqir itu artinya hal-hal yang mandul. Allati haddadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih,
Yang Rasulullah SAW tetapkan itu dengan perkataannya. Artinya tetapkan tetangga yang su ini merupakan hal yang mandul. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Salah satu minal awaqiri. Ada 3 yang mandul. Imamun in ahsanta lam yashkur wa in asa'ta lam yaghfir. Imam, pemimpin yang jika engkau berbuat baik, dia tidak akan berterima kasih. Wa in asa'ta lam yaghfir, kalau engkau berbuat buruk, dia tidak akan mau mengampuni, tidak akan mau memaafkan. Wa jaru su'in in ra'a khairan dafanah. Dan tetangga yang buruk, jika ia melihat dari engkau kebaikan, dia akan menguburnya, melupakannya. Wa in ra'a syarran adza'ahu. Dan jika dia melihat keburukan darimu, dia akan menyebarkannya. Jadi kalau kebaikan kita ini disimpan-simpan gitu ya. Kalau keburukan cepat kali menyebar, apalagi media sosial sekarang kan. Wa mra'atun in hadarta adatka wa in ghibta anha khanatka. Dan seorang wanita, seorang istri yang apabila engkau ada di tengah-tengahnya, ya engkau ada bersamanya, adatka, dia akan mengganggumu, menyakitimu. Wa in ghibta anha khanatka, dan jika engkau jauh darinya, dia pun berkhianat terhadapmu. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani. Allahu akbar. Di 3 yang mandul ini, ikhwan, ya. Yang pertama tadi imam yang pemimpin yang jika kita berbuat baik dia tidak akan mau berterima kasih. Payah kali mengucapkan syukron, terima kasih ya, jazakallah khairan ya. Itu payah kali itu. Enggak keluar dari mulutnya. Wa in asa'tal lam yakbir. Tapi kalau engkau berbuat buruk, ini enggak akan pernah dia maafkan, ya. Itu satu. Yang kedua, ini mandul nih. Mandul yang kedua itu wajaru su'in, dan tetangga yang buruk. In ra'a khairan dafanah. Kalau dia melihat kebaikan dari tetangganya yang lain, dia akan menguburnya. Alah, macam enggak pernahnya dia gitu. Padahal dia sering melakukan kebaikan tetangganya kan. Tapi dia mengatakan enggak pernahnya itu. Wa in ra'a syarran adza'ah. Tapi kalau dia melihat keburukan, langsunglah. Ya, langsung di Facebook masuk, di Twitter masuk, di Instagram masuk, di grup WhatsApp masuk, di mana lagi coba? Yang media sosial, di YouTube mungkin juga masuk gitu, subhanallah, ya. Itu dia. Ini yang ketiga, ini yang kedua. Yang ketiga, wa mra'atun in hadarta adatka wa in ghibta anha khanatka. Seorang wanita, seorang istri, jika engkau hadir bersamanya, engkau ada di rumah, dia akan menyakitimu. Tapi jika engkau pergi, dia pun berkhianat. Berkhianat bisa saja dia berselingkuh, bisa saja dia pergi-pergi ke tempat yang tak baik, dan seterusnya. Atau masukkan laki-laki ke rumahnya yang enggak mahram, dan seterusnya. Atau enggak usah laki-laki, siapapun sebenarnya, kalau suami enggak mengizinkan, enggak boleh diajak masuk ke dalam rumah. Itu sebenarnya. Tapi kan sekarang ini wanita-wanita ini kalau dikasih tahu kayak gitu ya, dia marah, dia mungkin juga emosional dan sebagainya. Kenapa? Karena dangkal terhadap pemahaman agamanya. Ikhwati fillah, hasani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa min huna tartasimu fi mukhayyalatil muslimi taqi al-wa'i suratu jarisu. Dari sinilah tergambar di dalam pikiran seorang muslim yang bertakwa, yang wa'i itu adalah dia bijaksana ya. Yang al-wa'i itu perhatian dia terhadap agamanya. Jadi dari sini dikatakan tergambarlah dalam pikiran seorang muslim yang bertakwa, yang dia perhatian terhadap urusan agamanya. Apa yang tergambar? Suratu jarisu, gambaran tetangga yang buruk. Al-bash'ah, yang sangat jelek. Kan jelek tadi. Yang mandul lah kata Rasulullah, yang tidak beriman lah, yang tidak akan masuk surga lah. Ya, apalagi ini ya. Kama wasafaha Rasulullah SAW. Sebagaimana telah digambarkan, dideskripsikan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Fa'idha huwa minha ba'idun jiddan ba'idun. Maka seorang muslim dia sangat jauh dari hal itu, sangat jauh dari hal itu. Jadi oleh karena itu ikhwati fillah, mulai hari ini jadilah Anda menjadi tetangga yang baik. Jadi tetangga ini jangan dimaknai hanya lingkup yang kecil ya, skop yang kecil gitu. Bisa saja tetangga itu antar rumah. Oke, antar kampung, antar dusun, antara kabupaten, antar provinsi, antar negara, antar benua, ya. Jadi tetangga itu bukan hanya di rumah saja, tetangga kerja juga bisa. Jadi tetangga kan, kalau kita kerja umpamanya ya satu tempat, tentu teman-teman kerja kita ada, itu juga tetangga kita dalam bekerja. Jadi jangan diganggu. Ini kadang-kadang pulpennya kita ambili, ya apalagi minumannya kita ambili. Enggak boleh itu. Harus kita berbuat baik. Kan? Sebagaimana kita suka kebaikan kepada diri kita, hendaklah itu ada juga pada saudara kita. Apa mau kita makanan kita diambili, pulpen kita diambili? Kan nggak mau. Begitu juga lah saudara kita itu.
Nah, makanya ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Tetangga jangan hanya dimaknai antar rumah saja ya, tetangga dalam bekerja, tetangga dalam keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak hanya itu tadi, hanya di samping rumah, tidak. Jadi tetangga ini kan bisa diluaskan kemanapun. Intinya bahwa jadilah kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang dirindukan oleh semua masyarakat untuk kita menjadi tetangganya. Antum udah merasa begitu apa tidak? Kan itu. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apakah kita sudah menjadi tetangga yang dirindukan oleh tetangga yang lain? Apakah kita sudah menjadi tetangga yang idola? Apakah kita sudah menjadi tetangga yang baik, tetangga yang muslim, tetangga yang memang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Kita akan melanjutkan, ini tadi poin 11, sekarang kita poin 12. Al-muslimul haqqu yajharu. Ya. Al-muslimul haqqu yahdharu minal wuqu'i fi khati'atin ma'ajariha. Seorang muslim yang sejati sangat berhati-hati dari jatuh dalam perbuatan kesalahan bersama tetangganya. Jadi sangat takut dia. Sangat takut dia, seorang muslim yang sejati itu sangat hati-hati dia terjatuh dalam sebuah kesalahan terhadap tetangganya. Sangat dia jaga betul itu. Jangan sampai dia melakukan kesalahan terhadap tetangganya. Wa yahdharul muslimul haqqu minal wuqu'i fi ismin aw khati'atin ma'ajarihi ala wajhil khusus. Dan seorang muslim yang sejati sangat berhati-hati dari terjatuh ke dalam sebuah dosa atau kesalahan bersama tetangganya ala wajhil khusus, secara khusus. Artinya dia sangat takut sekali, ya, sangat sangat berhati-hati sekali sehingga jangan sampai dia melakukan kesalahan terhadap tetangganya. Allahu akbar. Dzalika annal isma ma'al jar asyaddu waqa'an, karena memang dosa ya yang dilakukan terhadap tetangga itu lebih keras siksaannya. Ya, lebih keras siksaannya dan penyesalannya. Wa afdahu jarimatan, dan lebih berat ya, dan lebih berat kesalahannya. Ma'asiwah, selain daripada tetangga. Artinya kalau kita melakukan kesalahan terhadap orang lain itu lebih ringan ketimbang kita melakukan kesalahan terhadap tetangga kita. Itu ya. Wa dzalika misdaqu qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu pun tercermin dan bisa dilihat ya, misdaqu arti pembenaran, dan hal itu pun bisa dibenarkan ya. Pembenarannya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id sa'ala ashabahu, ketika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada sahabatnya. Id sa'ala ashabahu, ketika beliau bertanya kepada sahabatnya aniz zina, tentang zina. Faqalu haramun haramahallahu wa rasuluhu. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, wahai Rasulullah, wahai para sahabatku, ma hukmu zina? Apa hukum zina? Faqalu haramun haramahallahu wa rasuluhu. Kata para sahabat, zina itu haram, telah diharamkan oleh Allah dan telah diharamkan oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, li'an yazniya ar-rajulu bi asyri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'ati jarihi. Allahu akbar. Seseorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan kepadanya daripada dia berzina dengan wanita tetangganya. Ya Allah ya Rabbi. Memang orang bilang bahwa rumput tetangga lah. Rumput tetangga katanya lebih apa itu? Lebih hijau. Ya itu yang problematika. Kalau tak ada iman ya hancur lah memang. Kalau memang kita nggak sanggup ya bertetangga dengan orang yang cantik, yang solehah pula dia, ya kita pindah aja deh ke sudut kemana gitu. Karena memang berbahaya kan. Orang tiap hari kita nampak bahaya lah, hancur lah. Ya, makanya ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum, ini berbahaya nih hadis ini. Jadi hadis ini mengatakan li'an yazni ar-rajulu bi asyri niswatin, seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada berzina dengan wanita tetangganya. Ini ya Allah. Jadi kalau antum hari ini ya, nasihat saya pribadi dan kepada antum sekalian, kalau memang ada tetangga antum yang memang ya cantik lah begitu dan antum nggak tahan imannya lemah, ya cari aja kontrakan-kontrakan yang lain yang lebih rumah lemah atau kemana kayak gitu, pindah ya supaya nggak bertetangga yang kayak gitu. Ini bahaya antum ya, bahaya ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an.
Lebih baik kita berzina di tempat lain 10 lagi udah dizinai 10 wanita, itu ternyata lebih ringan kata Nabi SAW ketimbang dia berzina dengan wanita tetangganya. Allahu Akbar. Wasa'alahum anis sariqah, dan para sahabat pun wasa'alahum anis sariqah, dan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang mencuri. Kalau tadi zina oke. Jadi katanya lebih baik berzina 10 wanita. Bukan maksud saya menyuruh Anda berzina, jangan disalahpahami ya. Maksud saya dibandingkan, ini sama-sama dosa tentunya. Tapi dosa terhadap tetangga ternyata lebih berdahsyat lagi gitu loh maksudnya. Bukan berarti boleh Ustaz dengan wanita yang lain selain tetangga. Bukan, maksudnya ini sama-sama dosa. Tapi ternyata dosanya dengan berzina dengan wanita tetangga itu lebih berbahaya, lebih besar lagi. Semuanya dosa tentunya berzina itu, ya. Wa sa'alahum anas sariqah, dan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya anis sariqah, tentang pencurian. Faqalu haramun harramahallahu azza wa jalla wa rasuluh. Itu diharamkan oleh Allah, kata para sahabat ketika Rasulullah SAW bertanya, ya ashabi, wahai para sahabatku, ma hukmus sariqah, apa hukum sariqah, itu pencurian. Maka para sahabat tentu jawab, haramun harramahallahu wa rasuluh. Haram ya Rasulullah, Allah SWT telah mengharamkannya, dan juga Rasulnya mulia-mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, li'an yasriqa min asyarati ahli abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Seorang mencuri dari 10 rumah itu lebih mudah, lebih ringan daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Musnad Al-Imam Ahmad, ikhwan. Jadi perkara berzina itu haram, ya, jangan dianggap enggak haram. Tapi ketika dibandingkan dengan berzina dengan wanita tetangga kita, yang dia itu tetangga kita, lebih berat dosanya itu. Walaupun 10 yang di luar sana kita lakukan. Ya. Begitu juga dengan hal mencuri. Mencuri juga gitu. Ternyata lebih dahsyat dosanya kita mencuri dari rumah tetangga kita. Ya, ketimbang kita mencuri 10 rumah kita gondol uang, umpamanya 1 miliar satu rumah, 10 miliar atau 1 triliun. 10 triliun kita curi. Kita hanya nyuri 10.000 perak umpamanya di mana? Umpama ini ya, 100.000 perak di rumah tetangga kita. Ternyata lebih dahsyat dosanya yang di mana? Yang 10 tetangga ini. Ya, yang 100.000 di tetangga kita tadi itu. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka judulnya tadi sangat mantap ini ya. Al-muslimul haqqu yahdharu fil minal wuqu'i fi khati'atin ma'ajarihi. Seorang muslim yang sejati itu sangat berhati-hati dari jatuh dia ya dalam perbuatan kesalahan bersama tetangganya, dengan tetangganya. Sangat dia berhati-hati karena ini tadi ternyata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan ini. Ya. Innalil jari fil islami la hurmatan masunatan. Sesungguhnya terhadap tetangga di dalam Islam ada sebuah kesucian harus terjaga. Jadi ada hubungan yang suci, hubungan yang sakral, hubungan yang baik, hubungan yang mulia yang harus dijaga. Itu dia. Jadi hubungan bertetangga ini bukan mudah dalam Islam. Ini sangat mulia ikhwan. Ya, lam ta'rifha qawaninul akhlaq, yang belum diketahui oleh undang-undang qawanin etika. Etika akhlak itu belum diketahui oleh undang-undang ini. Islam yang memperkenalkannya. Wala syara'i'ul bashar, dan juga bukan syariat-syariat manusia, enggak ada. Bal inna tilkal qawanin wa syara'i'a al-wada'iyata latastamri'ul abatha bi hurmatil jari wa 'irdihi. Bahkan undang-undang dan syariat-syariat yang dibuat oleh manusia itu justru memberikan kebebasan untuk bermain-main dengan kesucian, dengan kehormatan tetangga dan kemuliaannya. Justru sebaliknya, undang-undang yang mereka buat etika-etika itu justru semakin memberikan keleluasaan gitu loh. Ya, bukan sebaliknya memberikan batasan, justru ini membuka peluang gitu. Ah, ini yang berbahaya ya. Idh ghaliban ma yakunul abathu bi'irdil jari ashal tanawulan wa aqallu kulfatan wa asnahu fursatan minal abathi bi'aradi ghairihi. Ya, karena memang ya bermain-main dengan kehormatan tetangga itu lebih mudah mendapatkannya dan lebih sedikit modalnya dan lebih banyak kesempatannya daripada bermain-main dengan kehormatan selain tetangga. Orang dia dekat aja kok kan itu. Jadi kapan saja waktu, mudah juga, nggak ada biaya juga, nggak banyak, dan seterusnya dan seterusnya.
Jadi ini berbahaya ikhwati fillah, azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Maka dikatakan tetangga itu memiliki kehormatan, memiliki sebuah hubungan kesucian yang harus dijaga. Tampaknya kita pun harus jeda dulu sejenak. Kita akan nanti lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana ya. Berjanji bertahan terus di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Kita lanjutkan kembali. Jadi intinya yang sebelum jeda tadi kita sampaikan bahwa ada hubungan sakral, ada hubungan yang harus dijaga ya, ada hubungan yang sangat mulia sekali antara tetangga itu. Makanya Islamlah yang memperkenalkan hubungan itu harus dijaga dengan baik. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya tadi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu ternyata hubungan yang sangat mulia itu dijaga dalam Islam. Yang ada pada hari ini etika-etika, ya undang-undang yang dibuat oleh manusia justru memudahkan, memberikan peluang kepada orang ya untuk bermain-main dengan kehormatan tetangganya. Kenapa? Karena tadi itu kan, ya rumput tetangga lah, kita ulangi lagi, rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya, karena tadi katakan dari sisi modal juga murah. Ya, modal nggak ada modal kan, orang tetangga aja kok gitu kan. Wasnahu fursatan, kesempatan banyak, orang kita dekat aja. Ya, kesempatan banyak, mudah mendapatkannya, biaya juga nggak ada gitu. Jadi ini membuat orang semakin mudah untuk bermaksiat dengan tetangganya, ikhwan. Ya, wa masya'at fina tilkal aghani al-ma'i'ah allati tasifu jaras syabak wa ghairahu illa hina ma zayalatna akhlaqul futuwati wal iman. Dan tidaklah menyebar di antara kita nyanyian-nyanyian yang beredar yang menggambarkan tentang jendela tetangga dan yang lainnya, kecuali ketika hilang dari kita akhlak, kedermawanan dan iman. Maksudnya begini, ada beberapa tetangga, ya ada beberapa tetangga yang justru ya menceritakan, ini dalam bentuk nyanyian-nyanyian ya. Tentu nyanyian-nyanyian ini juga nyanyian yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena ini menjelaskan tentang jendela tetangga, artinya urusan privasi tetangga. Gitu. Menjelaskan tentang urusan tetangga. Kenapa ini bisa terjadi? Kok sampai masalah tetangga, masalah pribadinya, masalah rumah tangganya, masalah ini kok sampai terbuka kepada tetangga yang lain. Kenapa ini terjadi? Karena memang akhlak tentang futuwah, kedermawanan kita dan iman itu tak ada lagi. Ya. Artinya dari dua sisi. Pertama adalah tetangga kita yang miskin, yang tak mampu itu, kita biarkan. Bahkan kita ceritakan barangkali, oh dia nggak makan nih, utangnya banyak, masalahnya banyak. Kenapa? Karena kita sudah hilang akhlak kedermawanan. Yang mesti terjadi apa? Tetangga kita sulit, kita bantu, kan begitu. Tetangga kita yang bermasalah dari sisi keuangan, kita bantu. Dia butuh ini, kita bantu. Ini justru kita sebar-sebarkan. Gitu. Apalagi dengan teknologi media sosial yang hari ini sangat luar biasa perkembangannya. Ya, kalau yang kita sebarkan sekarang ini, kita foto saja rumahnya yang botot itu, rumahnya yang jelek itu, rumahnya yang peot dan reot itu, langsung seantero dunia ini tahu. Oh, itulah rumah tetangga kita. Allah. Ini karena apa ini bisa hilang akhlak kedermawanan kita tak ada dan iman pun tak ada. Kalau iman tak ada ya itu tadi. Bermaksiat dengan tetangga itu enak aja kan itu. Kapan saja pun bisa dia. Allahu Akbar. Maka tak jarang kan kita dengar kadang-kadang di berita-berita bahwa justru yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu sesama tetangga. Gitu ya, selingkuh lah, yang inilah, yang itulah. Kenapa? Karena itu tadi, ya dari sisi waktu juga sering ketemu, frekuensi pertemuan itu sangat banyak, intens gitu kan. Modal juga nggak perlu banyak-banyak, kesempatan banyak dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi tetangganya yang sering ditinggal oleh suaminya umpamanya. Suaminya keluar kota umpamanya. Ini tentu maksiat itu semakin terbuka, ikhwan. Makanya tak ada obatnya kecuali iman. Ya, kalau memang kita tak mampu dengan kayak gitu tadi, jauh pindah aja ke tetangga, pindah aja ke tempat lain, kayak bangun rumah yang sederhana tapi bisa menjaga iman. Ya. Wa ghasyayatna ghawashin min laili taqlidi wa mujajatil ya wa mujajatil al-ghazwi al-fikri. Dikatakan wa ghasyayatna, dan menutupi kita oleh sebuah
oleh sebuah tutup yang dari gelapnya tradisi, dari gelapnya mengikuti tradisi, dan mujatil ghazwi al-fikri. Mujatil ghazwi al-fikri artinya gelombang ghazwul fikri. Ghazwul fikri itu perang pemikiran. Wal hadari, dan peradaban. Artinya ini kok bisa terjadi? Itu tadi kan, kedermawanan tak ada, iman hilang, dan kita pun mengikuti tradisi-tradisi orang gitu. Orang di kampung kan kadang-kadang ya, bukan hanya di kampung, di mana saja tempat pun, kalau agama tak ada, itu kan terbuka semuanya kan, tak batasan-batasannya itu tak ada lagi. Ya, bahkan pun di masyarakat sampai hari ini mungkin kebanyakan kita menganggap bahwa sepupu kita itu saudara yang boleh kita duduk bersama, yang boleh kita, padahal itu nggak mahram dalam Islam, boleh menikah itu. Itu nggak boleh dong salaman, nggak boleh dong berdua-duaan, berkholwat, nggak boleh. Tapi kan orang menganggapnya biasa saja, santai aja bro, gitu kan, santai bro, nggak boleh santai bro itu. Agama yang menjadi patokannya, agama yang menjadi ukurannya. Ya, bukan karena ghazwul fikri yang sekarang nih, perang pemikiran, perang peradaban. Orang kadang-kadang apa? Orang kadang-kadang bermudah-mudah dalam masalah ini. Apalagi tentu orang kadang-kadang kan melihat budaya barat, ya, budaya barat yang penuh dengan dosa dan maksiat itu kan. Menganggap bahwa hal ini kan biasa saja, ini kan hubungan masyarakat, tapi hubungan yang kebablasan, hubungan yang tidak terukur, hubungan yang hubungan yang lepas dari kendali Islam sesungguhnya. Jadi kita betul bahwa kita tidak dilarang ya untuk berbuat baik sama orang, untuk juga membangun hubungan, tapi semuanya hubungan yang Islami dalam bingkai Islam yang tidak keluar dari pakem-pakem yang sudah dibuat dalam Islam. Itu intinya. Jadi bahwa di sini dikatakan oleh Syekh Dr. Ali Hashimi, ini bisa tersebar masalah seperti ini tadi itu. Karena keremahan tak ada lagi, sehingga kita bisa menceritakan semua aib tetangga kita, isi rumahnya, privasinya, dan lain-lain. Ya, begitu juga karena perang pemikiran ini dan peradaban ini, kita terlalu ikut ya dengan budaya-budaya yang ada di barat, bahkan mungkin juga di antara kita yang seperti itu, yang tidak mengindahkan urusan dan ajaran agama lagi. Fabata al-fata al-ar'an ar-rakhis fina yataghanna bijaratihi wa yataghazzal biha. Ini dia. Maka seorang pemuda ya, tidur pemuda yang bodoh dikatakan, yang lembek begitu, di antara kita dia bernyanyi-nyanyi bijaratihi, dengan wanita tetangganya. Wa yataghazzal biha, dan bercemburu rayu dengannya. Allahu akbar. Fi hinin lam yu'rab hadza anna fi jahiliyatina. Dalam perkara ini di zaman jahiliyah pun nggak dikenal masalah seperti ini gitu. Ini saking parahnya begitulah kira-kira. Yang di zaman jahiliyah aja nih nggak ada ini yang hal seperti ini. Yang orang pemuda-pemuda dengan tetangga wanitanya, yang istilah sekarang ini pacaran gitulah kira-kira ya. Mungkin Syekh memberikan sebuah pilihan diksi dan katanya juga masya Allah luar biasa ya, menggambarkan situasi yang memang betul-betul kekinian gitu. Inilah dia, bahwa memang kan mana ada sekarang yang kalau ada pemuda nih tetangganya, pemudi tetangganya, jarang nggak membangun hubungan. Kan gitu. Dan memang sekarang ini kan kalau nggak pemuda, nggak punya pacar, kayaknya nggak pemuda deh, nggak asli pemuda. Kan gitu. Ini yang sekarang. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'. Di jahiliyah aja nggak dikenal ini. Balhu islamuna. Bahkan di Islam kita nggak dikenal. Ya di Islam, di jahiliyah aja nggak kenal, apalagi di Islam seperti ini. Idh kana syairuna syahmu al-ghuyur 'ala al-a'rad. Karena memang perasaan kita itu sangat takut dan cemburu terhadap apa? Terhadap a'rad. A'rad itu artinya adalah kehormatan-kehormatan. Kita kan sangat sangat menjaga itu gitu. Hina yusadifu jaratahu, ketika dia bertemu dengan tetangganya. Kita ini semua ya, semua kita ketika kita bertemu dengan tetangga kita kan kita harus menjaga kehormatannya kan. Tetangga wanita di sini jaratahu ya. Kita harus menjaga kehormatan kita. Nah, dikatakan tadi syair kita ya, ini perasaan kita itu sangat sangat memang takut dengan masalah itu dan sangat menjaga hal itu, sehingga kita mengatakan wa aghuddu tarfai badad li jarati hatta yuwariya jarati ma'waha, dan aku menundukkan lirikan kedua pandanganku ya
agar tidak nampak kepada tetangga, agar tidak aku melihat tetanggaku sehingga tetanggaku masuk ke dalam rumahnya. Ah, ini dia. Jadi ini juga merupakan bagian dari syair ya. Syair yang apa namanya ini mengatakan ketika kita apa namanya bertemu dengan tetangga, seyogianya kita menundukkan pandangan. Ya, bertemu menundukkan pandangan, tidak mempelototi gitu, tidak mengikuti pandangan demi pandangan, tidak. Tapi kita biarkan dia sehingga dia masuk apa namanya, tidak kita melihatnya, kita memalingkan pandangan sehingga tetangga kita masuk ke dalam rumahnya. Ini dikatakan juga oleh seorang penyair hal demikian. Wa qala syair al-Umawi Miskinud Darimi, dan dikatakan juga oleh syair seorang penyair al-Umawi dari Bani Umayyah, Miskinud Darimi, namanya Miskinud Darimi. Apa kata dia? Nari wa narul jari wahidah, tentang apiku dan api tetanggaku itu satu. Wa ilaihi qalbi tunzalul qidru, dan kepadanya, kepada tetanggaku, hatiku diturunkanlah al-qidru. Al-qidru itu apa namanya, kuali. Ma dharra jaran li ujawiruhu, tidaklah membahayakan, tidaklah merasa bahaya tetanggaku yang dia menjadi tetanggaku. Alla yakunu li babihi sitrun a'ma idza ma jarati barazat hatta yughayyiba jarati al-khadru. Tidaklah membahayakan tetanggaku yang dia itu menjadi tetanggaku, bahwa tidak ada ya di libabihi, pintu tetanggaku penutup ya, apabila tetanggaku nampak sehingga dia apa namanya, yughayyiba jarati al-khadru, sehingga tetanggaku pun tertutup oleh kegelapan. Jadi makna syair ini oleh syair apa namanya ini Umawi ini, syair Umawi Miskinud Darimi ini menjelaskan bahwa memang dia menunjukkan bahwa ada apa ya, ada apa namanya ini perasaan yang satu ya terhadap tetangganya. Maka dikatakan jadi ada ikatan sosial yang sangat besar di sini. Jadi dikatakan apiku dan api tetanggaku itu satu. Ya. Kepadanya lah hatiku ini diturunkanlah al-qidru. Al-qidru itu artinya tadi kuali. Artinya hatiku, apiku dan api tetanggaku satu. Artinya dapurku dan dapur tetanggaku satu. Kalau apa namanya ini, kalau masih ada makanan kepadaku, maka makanan itu pun ada di tetanggaku. Ah gitu, masya Allah. Ini kadang-kadang kita tak perhatian kan. Dengan tetangga kita, mau makan dia, mau lapar dia, gue lolo, nggak pedulilah, gitu kan. Madarran jaran li ujawiruhu, tidaklah bahaya tetanggaku yang aku bertetangga dengannya. Artinya kalau kita bertetangga dengan yang seperti ini kan tetangga kita nyaman, jadi nggak bahaya kan. Ya selama di tetangga kita makan, kita pun akan makan. Dan juga sebaliknya begitu kan. Kalau tetangga kita tak makan, kita ada makanan, kita bagi. Ya. Dikatakan alla yakunu li babihi sitrun a'ma idza ma jarati barazat. Bahwa tidak ada pun kepada di pintu tetanggaku itu penutup, tidak akan aku melihat tetanggaku ketika dia nampak. Ya artinya tetanggaku ketika terlihat pun aku nggak, walaupun mungkin penutup rumahnya nggak bagus, nggak apa namanya, nggak safety-nya gitu ya, pengaman rumahnya itu nggak terlalu ini gitu, mungkin terbuka, dia nggak akan melihat gitu. Hatta yughayyiba jarati al-khadru, sehingga tertutupilah, hilanglah tetanggaku ditelan oleh kegelapan malam. Ini menunjukkan apa? Artinya dia tidak akan memperhatikan, tidak akan apa namanya ini, mencari-cari begitu ya, agar bisa melihat pemandangan yang gratis begitu kan dengan terhadap tetangganya, enggak. Dia betul-betul ghaddul basar, dia betul-betul menundukkan pandangannya dan dia perhatian dengan tetangganya. Itu dia. Jadi walaupun tetangganya enggak makan, dia akan bagi makanannya karena dianggapnya dapurnya dan dapur tetangganya itu satu. Allahu Akbar. Adakah ini hari ini ada atau hanya ini sebatas teori saja? Jangan ikhwan, jangan kita hanya berhenti di teori, tapi kita harus melakukannya, kita harus melaksanakannya. Hendaklah kita itu begitu hari ini. Kita tanya tetangga kita perhatikan tetangga kita. Jangan-jangan dia nggak makan, jangan-jangan dia udah sakit 2 bulan kita nggak lihat, jangan-jangan dia ada masalah tapi nggak terselesaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, intinya mari sama-sama kita menjadi tetangga yang baik, tetangga yang saleh, tetangga yang kehadiran kita itu menjadi penyejuk ya, menjadi penenang bagi orang ya yang menjadi tetangga kita. Baik ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, tampaknya kita pun harus jeda dan berhenti di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pada episode dan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya, kemudian bagi kepada seluruh pemirsa Salam TV dimanapun berada. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ha 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 ha